Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya di sore atau di malam hari ini kita diberi kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga bisa kembali hadir dan duduk di majelis ini setelah kita melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, perintah Allah Subhanahu wa taala yakni salat maghrib, dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah sesuai dengan contoh dan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal saleh dan ketaatan-ketaatan kita semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, dengan taufik, hidayah dan inayah dari Allah, kita ditakdirkan oleh Allah diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal-amal saleh. Semua itu tentu atas izin dan perkenan dari Allah. Semua itu tentu atas anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mampu melakukan sesuatu yang baik, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, kecuali semua itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah tersebut. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan sedikit membahas bab yang ke-117 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab 117 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab tentang pakaian. Jadi kita akan berbicara tentang bagaimana berpakaian menurut aturan atau ajaran Islam. Sebelum kita memasuki bab ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak panjenengan semuanya merenungkan bahwa salah satu di antara bentuk dan bukti kesempurnaan ajaran Islam adalah bahwa ajaran Islam itu mengatur semua sisi kehidupan manusia, mengatur setiap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini dan juga dalam kehidupan akhirat, mengatur tata cara hubungan kita kepada Allah dalam bentuk ibadah, tapi juga mengatur tata hubungan kita dengan sesama makhluk, khususnya kepada manusia. Jadi inilah salah satu di antara bukti kesempurnaan Islam. Dan memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala turunkan ajaran Islam itu sebagai din
atau agama yang akan mengatur dan menuntun dan menjadi pedoman bagi umat manusia di akhir zaman. Kita semua memahami, meyakini bahwasanya ajaran Islam ini adalah ajaran yang sempurna. Tidak ada kekurangannya. Sedikit pun tidak ada kekurangan. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini sudah ada tuntunannya dalam ajaran Islam. Walaupun dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak secara tegas dan rinci dibahas. Kenapa? Karena mungkin banyak perkara-perkara muncul belakangan yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi kaidah-kaidah tentang hal tersebut, tentang masalah tersebut, tentang problem tersebut, kaidahnya sudah ada. Itu sudah ada. Ya. Maka Islam ini bisa diamalkan, bisa dijadikan pedoman oleh manusia ketika Islam diturunkan 1400 tahun lebih yang lalu, dan juga bisa dijadikan pedoman bagi manusia-manusia di abad ke-21, bahkan sampai nanti datangnya hari kiamat. Tetap Islam itu bisa dijalankan, bisa dijadikan sebagai tuntunan, aturan, tatanan, dan pedoman hidup. Islam juga tidak hanya mengatur kebutuhan suatu bangsa atau negeri, misalnya bangsa Arab, di mana Al-Quran, di mana Sunnah, di mana Rasul diutus di antara bangsa Arab. Tapi bisa diterapkan di setiap negeri. Ya, walaupun berbeda orangnya, berbeda iklimnya, berbeda kondisinya, tetap bisa diterapkan di negeri tersebut. Ya, nah, perkara ini menjadikan bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa Islam itu hanya cocok untuk diterapkan di masa dulu, ya, di negeri gurun di tanah Arab. Ya. Sekarang ini sudah tidak cocok, sudah tidak relevan untuk diterapkan. Tidak bisa, tidak demikian. Ya, buktinya perjalanan sejarah kemuliaan dan keagungan Islam dan kaum muslimin berjalan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dan itu semuanya bisa diterapkan dalam segala macam atau setiap sisi kehidupan manusia, baik di manusia zaman tradisional atau zaman modern. Ajaran Islam tetap bisa dijadikan acuan, rujukan, tuntunan, dan tatanan dalam kehidupan manusia dalam segala sisinya, baik dalam kehidupan pribadi seseorang, dalam mengatur kehidupan berkeluarga, berumah tangga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, semuanya bisa diterapkan. Insyaallah, inilah bukti kesempurnaan ajaran Islam. Kalau di ajaran-ajaran yang lain itu tidak seperti ajaran Islam. Ya, contoh mengatur tata hubungan antara negara kita atau negeri kita dengan negara lain, negara Islam dengan negara non-Islam. Rasulullah sudah mencontohkan zaman beliau sebagai Rasul, zaman khalifah-khalifah setelah beliau. Rasulullah itu sebagai pemimpin, tapi juga sebagai kepala rumah tangga. Semua ada aturannya, tatanannya, beliau jalankan. Rasulullah sebagai panglima, komandan militer, tapi juga beliau sebagai imam di
keluarganya, maka sempurna sekali. Rasulullah memerankan banyak peran, mencontohkan begitu banyak peran dalam kehidupan. Adapun ajaran-ajaran lain tidak demikian. Contoh, kita mau bahas bagaimana kehidupan berkeluarganya Nabi Isa. Bagaimana berkeluarganya Nabi Isa? Kita tidak tahu bagaimana berkeluarganya Nabi Isa. Siapa, bagaimana dia mengatur hubungan dirinya dengan istrinya, dengan anak-anaknya, tidak ada dalam kitab mereka. Bagaimana Nabi Isa menjadi seorang panglima perang? Gak bisa, karena beliau tidak pernah berperang. Ya, jadi tidak bisa jadi figur yang bisa dicontoh dalam sisi-sisi kehidupan manusia. Sementara Rasulullah, Masya Allah, semua aspek kehidupan itu beliau bisa perankan. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai sahabat. Masya Allah. Masya Allah. Jadi inilah kesempurnaan ajaran Islam. Makanya seorang yang pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala, apakah Rasul yang diutus kepadamu itu mengajarkan semua atau segala perkara sampai perkara buang air besar? Apa jawab Salman Al-Farisi? Ajar. Iya, betul. Rasulullah mengajarkan kepada kami bagaimana adab-adab ketika buang air besar. Mungkin dia mau mengejek ajaran Islam itu, karena memang dalam Al-Quran kan ada, ya, Inna nazzalna alaikal kitaba, Inna nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu suatu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', penjelasan terhadap segala sesuatu sudah ada dalam Al-Quran. Mungkin ada bertanya, loh kok bisa? Al-Quran hanya terdiri dari kurang lebih 600 halaman, kok bisa menjelaskan segala sesuatu? Maksudnya bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman berisi tentang aturan-aturan, tuntunan-tuntunan, baik secara rinci maupun secara global. Secara global kaidah-kaidahnya sudah ada. Kalau dirinci semua masalah kehidupan, ya berjilid-jilid bukunya. Tapi tidak, kaidah globalnya sudah ada. Nanti ditegaskan lagi, diperinci lagi dengan wahyu yang kedua, yaitu hadits-hadits Rasulullah SAW. Ya, semua perkara itu sudah ada. Maka dalam sebuah hadits menyatakan tidaklah Rasulullah meninggalkan kami kecuali beliau sudah menjelaskan segala sesuatu. Tidaklah burung yang terbang di udara kecuali Rasulullah telah jelaskan. Artinya, ya, itu kiasan bahwa Rasulullah tidak meninggalkan dunia ini kecuali telah menjelaskan kepada umat apa yang dibutuhkan oleh umat. Termasuk di dalamnya, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita akan bahas, yaitu tentang berpakaian. Dalam Islam, bagaimana kita adab-adab makan, adab-adab berpakaian, adab-adab tidur, itu semua sudah ada. Dan ini dihimpun di sebuah kitab yang kita bahas ini, kitab Riyadhus Shalihin. Makanya jenengan harus punya kitab ini. Harus punya kitab Riyadhus Shalihin. Ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Kalau mau beli syarahnya ada juga berjilid-jilid, ya, berjilid-jilid syarah. Tapi minimal kita sudah punya kitab ini, 2 jilid itu. Kenapa? Karena seluruh perkara yang kita butuhkan sebagai seorang muslim untuk menjadi seorang muslim yang baik, ya, itu ya sebagian besar sudah dijelaskan dalam kitab. Bagian berkenaan dengan ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan,
ya ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menata hubungan kita dengan sesama manusia, atau apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, semua sudah ada bab-babnya di dalam kitab. Maka kita harus punya, termasuk di dalamnya ya bab yang ke-117 ini tentang pakaian. Baik, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang berpakaian di dalam Islam ada aturannya, ada adab-adab, ada tuntunan dan tatanannya. Tidak hanya sekedar pokoknya pakai baju, tidak. Ya, ini bukti bahwa Islam itu benar-benar menjadikan hidup kita itu membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan. Benar-benar kita ini dituntun hidup kita supaya hidup kita ini membawa kebaikan dan kemaslahatan. Tidak dibiarkan begitu saja. Makanya kalau kita lihat agama-agama lain, mereka punya agama, mereka juga punya keyakinan, mereka juga punya tuntunan dan tatanan dalam kehidupan. Tapi Masya Allah, ya, apakah tuntunan dan tatanan dalam kehidupan yang mereka miliki itu benar-benar sempurna, benar-benar mengarahkan kepada kesempurnaan hidup? Itu yang perlu kita lihat dan kita komparasi dengan ajaran Islam. Baik, kita masuk kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 26. Ini landasannya tentang bagaimana kita berpakaian di dalam Islam. Surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, anak keturunan Adam." Jadi kalau lihat keumuman ayat ini, tidak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena berpakaian itu menjadi kebutuhan semua manusia. Bukan hanya orang beriman, bahkan orang tidak beriman, orang tidak muslim pun butuh berpakaian. Maka dalam ayat ini yang dipanggil itu adalah seluruh manusia dari segala kalangan. Ya bani Adam, wahai manusia, qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh kami, kata Allah, telah menurunkan kepada kalian atau telah menyiapkan kebutuhan bagi kalian tentang berpakaian. Ya. Jadi pakaian yang kita pakai sekarang itu, bahan-bahan untuk membuatnya itu sudah diciptakan, diadakan oleh Allah dalam kehidupan ini. Baik yang terbuat dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan seperti kapas, ya, atau sutra, atau kalau sutra sih dari hewannya, kapas, terus apa aja yang dibuat pakaian itu, nilon, atau baik yang berupa langsung diambil dari alam atau diolah kemudian bentuknya jadi benang, dipintal jadi kain, atau yang dari hewan-hewan seperti wol atau yang sutra tadi, atau apapun yang merupakan bahan-bahan dasar pembuatan pakaian. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala sudah ada dalam kehidupan. Nah, kemudian manusia diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa membuat berbagai macam bentuk, berbagai macam bahan-bahan yang bisa dibuat pakaian. Kemudian kata Allah, yuwari sawatikum, yang mana pakaian-pakaian itu dapat digunakan yang pertama adalah untuk menutup aurat. Ya, menutup aurat. Dan inilah salah satu di antara manfaat paling utama di antara
pakaian tersebut, bahwa pakaian itu untuk menutup aurat. Dulu, zaman dulu, bahkan sekarang masih ada di daerah-daerah atau di negeri-negeri yang mana peradaban belum begitu maju dan mereka belum tersentuh peradaban, ya mereka belum menggunakan pakaian seperti mana yang kita pakai. Mereka ngambil langsung dari alam, misalnya kulit-kulit pohon, ya daun-daun atau apapun mereka buat untuk menutup diri mereka sendiri. Bahkan ada yang belum pakai pakaian sama sekali. Di hutan-hutan di Brazil, Arizona, bahkan di Papua, ya di negeri kita sendiri, ya suku-suku di pedalaman, di Puncak Jaya. Kalau di tempat saya dulu di Papua itu, karena saya tinggal di kota, ya sudah tidak ada, sudah jarang. Kalau yang pakai koteka itu di suku-suku pedalaman, ya seperti di Puncak Jaya dan sebagainya, di tempat lain. Tapi kalau di kota, alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, mereka sudah memakai sebagaimana yang kita pakai. Nah, mereka langsung mengambil bahan-bahan pakaian dari alam. Bagi kita sebagai seorang muslim, minimal pakaian itu yang harus kita pakai adalah menutup aurat. Dan aurat kita bagi laki-laki, ya paling minimnya adalah antara pusat dan lutut. Itu minimalnya. Minimal aurat kita bagi laki-laki. Bagi perempuan ya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah pendapat di antara pendapat para ulama mazhab. Ya. Jadi kalau muka dan telapak tangan saja, berarti kalau begitu leher ya aurat bagi wanita, kepala, rambut semuanya aurat bagi wanita. Kecuali muka dan telapak tangan. Kaki ya aurat bagi wanita. Ya. Nah, itu minimalnya bagi kita sebagai seorang muslim. Yuwari sawatikum warisha. Dan lebih dari menutup aurat itu adalah pakaian-pakaian perhiasan. Ya, pakaian perhiasan. Lebih dari tutup aurat. Contoh misalnya palansua, songkok, ya serban atau apapun itu lebih dari menutup. Tapi minimalnya bagi seorang muslim maka dia harus atau wajib menutup auratnya. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Para ulama berbeda pendapat tentang pakaian takwa. Ya, sebagian ulama mengatakan ya pakaian takwa itu adalah pakaian yang digunakan oleh orang-orang bertakwa. Pakaian yang dipakai sesuai dengan kaidah syariat, tidak keluar dari syariat. Ulama lain mengatakan bahwa pakaian takwa itu adalah ketakwaan itu sendiri jadi pakaian. Artinya orang yang bertakwa, memiliki ketakwaan yang ada di dalam hatinya, menghiasi dirinya dan menjadikan ketakwaan itu sebagai pakaian yang melekat pada dirinya. Jadi ketakwaan itu melekat pada diri. Kemanapun dia pergi, dia senantiasa bersama dengan ketakwaan. Karena takwa itu sebagai pakaian. Berperilaku, berbicara, ya. Semuanya itu didasari dengan ketakwaan, karena takwa itu sudah menjadi pakaian. Ini salah satu pendapat di antara ahli tafsir. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik, karena orang kalau sudah bertakwa maka seluruh perilakunya, ucapannya, tindakannya tidak akan keluar dari tuntunan syariat, karena dia bertakwa. Berpakaian pun dia tidak akan melanggar tata cara atau adab-adab berpakaian dalam Islam. Kenapa? Karena didasari takwa. Dia tahu mana-mana berpakaian yang sesuai dengan syariat,
mana-mana berpakaian tidak sesuai dengan syariat. Ya, dan itulah yang dia pakai, ketakwaan itulah sendiri yang menjadi pakaian. Dan ketakwaan itu akan dibawa sampai nanti di akhirat. Ya, sampai nanti di akhirat. Jangan sampai kita berkata, oh kalau pakaian takwa itu harus jubah dan sebagainya. Tidak harus. Ya, tidak harus. Pakaian takwa itu harus gamis, tidak. Yang dimaksud dengan pakaian takwa di sini ada dua hal tadi. Yang pertama, bahwa ketika orang mengatakan sebagai libas takwa, maka yang dimaksud adalah takwa itu sendiri sudah menjadi pakaian. Itu landasan yang pertama. Jadi ketika seseorang berpakaian dalam ajaran Islam, itu semua menurut tuntunan ya syariat agama yang sudah ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang kalau tidak bertakwa, walaupun pakaiannya misalnya pakai gamis, pakai baju panjang dan sebagainya, tapi kalau dia tidak bertakwa, ya tetap saja dia melanggar aturan-aturan syariat. Tetap saja dia melakukan perkara-perkara yang tidak disukai dan diridhoi oleh Allah. Ya, jadi sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Selanjutnya dalam surat An-Nahl ayat 81. An-Nahl ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untukmu semua pakaian-pakaian dalam rangka memelihara atau melindungi diri dari panas. Ya, jadi di samping tadi menutup aurat, pakaian takwa, ada fungsi lain dari pakaian. Apa itu? Untuk melindungi diri kita dari cuaca, baik cuaca dingin maupun cuaca panas. Makanya kita lihat bermacam-macam, beragam-ragam bentuk pakaian sesuai dengan kondisi yang ada di suatu negeri. Di daerah kutub sana yang mereka pakai pakaian tebal-tebal, ya Allah ya. Dan mereka pakai di daerah panas juga ya, mereka pakai pakaian misalnya di daerah gurun di Arab atau di mana itu pakai sorban, pakai apa dan sebagainya untuk melindungi diri dari panas. Jadi itu salah satu di antara fungsi pakaian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasarabila taqikum ba'sakum, dan juga pakaian-pakaian atau baju besi. Ya, baju besi untuk melindungi kalian ketika berperang. Baju besi itu ada, disebut dengan zirah. Baju besi yang dipakai ketika perang supaya tidak terluka atau tidak mencelakakan, tidak celaka. Dan ini fungsi-fungsi pakaian. Dan semua itu terpulang kepada fungsinya, tidak dipakai di sembarang tempat. Contoh pakaian besi tadi bukan dipakai setiap saat. Begitu juga pakaian untuk melindungi diri dari cuaca, tidak setiap saat. Ada waktu-waktu tertentu kita pakai pakaian yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Selama kita memakainya itu mengikuti aturan syariat. Contoh, tetap menutup aurat. Ya, karena banyak juga orang yang berkata, "Ustaz, gimana misalnya orang-orang yang ada di daerah-daerah panas misalnya, kalau mereka semua tertutup dan sebagainya, malah tambah panas, tambah gerah misalnya, sehingga mereka hanya pakai celana-celana pendek, ya, atau di pantai-pantai mereka pakai bikini dan sebagainya.
Maka kita jawab bahwa Islam tidak demikian. Islam sudah ada aturannya, Islam sudah ada tuntunannya. Ya. Jadi kita tidak hanya karena mengikuti situasi dan kondisi cuaca dan sebagainya kemudian kita tanggalkan aturan syariat. Tidak demikian ajaran Islam. Baik. Hadits yang pertama dalam bab ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta yang lainnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, albasu min thiyabikum albayam. Pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Nah, ini perhatikan bahwa salah satu di antara anjuran dalam berpakaian tentang warnanya itu adalah warna putih. Apakah harus warna putih? Ya tidak juga. Karena apa? Nanti di hadits-hadits lain Rasulullah menunjuk menggunakan atau memakai pakaian dari warna-warna yang lain. Kadang beliau pakai warna hitam, kadang beliau pakai warna merah. Ini sudah menjadi sunnah yang berjalan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Jadi sisi warna memang ada anjuran dari Rasulullah SAW berkaitan dengan warna putih. Kemudian warna Samurata radhiyallahu taala anhu, Samurata bin Jundub ini radhiyallahu taala. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, albasu albayam. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha atharu wa atyab. Karena warna putih itu lebih suci. Maksudnya itu kalau kena kotoran lebih mudah kelihatan, lebih mudah dideteksi kena kotoran. Ya, warna putih itu gampang ketika kena kotoran itu gampang terlihat. Wa kaffilu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang mati di antara kalian dengan warna yang putih. Jadi anjuran untuk memakai pakaian berwarna putih. Kemudian wa'an al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tingginya sedang. Gambarkan dalam hadis ini, tingginya Rasulullah itu sedang-sedang. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Tapi lebih mengarah ke agak tinggi. Cuman tidak terlalu tinggi. Kalau dia berdiri bersama orang tinggi, ya, bersama orang tinggi, maka sepadan. Atau kalau berdiri dengan orang yang sangat tinggi, dia lebih pendek. Kalau dia berdiri dengan orang pendek, dia lebih tinggi. Itu Rasulullah SAW digambarkan dalam hadits ini, marbu'an. Walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra. Dan sungguh saya telah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Rasulullah ya dilihat oleh sahabat yang mulia ini Al-Barra bin Azib, beliau pakai warna merah, pakai baju warna merah. Ya. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu, dan aku belum pernah melihat orang yang tampak atau posturnya atau keadaannya lebih indah dari Rasulullah SAW. Insyaallah. Jadi sahabat ini menggambarkan Rasulullah itu begitu indahnya ketika beliau memakai ya pakaian berwarna merah pada saat itu. Ya, pada saat ini beberapa hadis berkaitan dengan
Dan disebutkan juga di beberapa hadits-hadits yang lain, kadang beliau memakai warna hijau, pernah juga beliau memakai sorban hitam, ya, sebagaimana hadits Rasulullah SAW. Wan Abi Ramthata Rafa'ah At-Taimi, seorang Rifa'ah At-Taimi, bukan Rafa'ah, Rifa'ah At-Taimi, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi thawbani akhbarani, dan beliau mengenakan dua baju yang berwarna hijau. Kok dua baju berwarna hijau? Jadi bajunya Rasulullah itu kadang ada dalaman, kadang ada luaran. Ya, ada dalaman, ada luaran. Kadang begitu. Itu pakai dua helai baju. Ya, dalamannya hijau, luarannya juga hijau. Dan begitu banyak hadits-hadits yang lain berkaitan dengan pakaian Rasulullah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu kesimpulan bahwa dalam berpakaian Rasulullah ya tidak mengkhususkan satu bentuk atau satu warna pakaian. Satu. Yang kedua, dalam hadits-hadits dan ayat-ayat yang kita bahas tadi, kita menarik suatu kesimpulan bahwa dalam Islam minimalnya berpakaian itu harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Setelah tertutup auratnya, maka boleh ditambah-tambah dengan pakaian tambahan yang lain. Boleh. Selama itu bukan pakaian syuhroh. Karena pakaian syuhroh itu dilarang. Apa itu pakaian syuhroh? Pakaian kemasyhuran. Pakaian yang terlalu mahal, terlalu mewah, terlalu megah, sehingga membuat orang menjadi bahan perhatian. Atau sebaliknya pakaian yang terlalu mungkin robe-robe, compang-camping dan sebagainya, itu juga bisa menjadi pakaian syuhroh. Nah, kita dilarang berpakaian seperti itu. Ya sederhana yang dipakai oleh masyarakat sekitar kita. Ya, termasuk di dalamnya kalau mau pakai gamis ya silakan, mau pakai baju koko ya silakan, mau pakai batik juga silakan. Tidak ada aturan tertentu tentang hal tersebut selama menutup aurat dengan baik. Ya, dan ada kaidah-kaidah yang lain yang harus diperhatikan terkait dengan berpakaian. Contohnya jangan sampai terlalu tipis dan menunjukkan lekuk-lekuk tubuh. Itu tidak boleh. Ya, maka dalam hal ini banyak penjelasan para ulama berkaitan dengan adab-adab berpakaian. Nanti kita akan sambung penjelasan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan kita akan melihat bagaimana adab-adab yang ditegaskan dalam syariat ini terkait dengan. Saya kira itu karena waktunya sudah habis dan sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu. Nanti kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum